teman-teman, sekarang kita akan membahas tuntutan mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap Poin nomor 2, yaitu cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Langsung saja kita bahas. Kita sering mendengar bahwa proyek strategis nasional atau PSN adalah simbol kemajuan dan pembangunan. Tapi, apakah benar semua proyek ini membawa kesejahteraan? Atau justru ada cerita lain yang jarang terungkap? Proyek strategis nasional seringkali dipandang sebagai simbol kemajuan dan pembangunan. Namun, di balik megahnya proyek-proyek tersebut, terdapat realitas pahit yang dirasakan oleh masyarakat akar rumput. Alih-alih membawa kesejahteraan, banyak PSN justru menjadi alat perampasan tanah rakyat, mengancam mata pencaharian, dan merusak tatanan sosial yang telah lama terbangun. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menunjukkan bahwa konflik agraria terus meningkat. Pada tahun 2024, tercatat 295 kasus konflik agraria, naik 21% dari 241 kasus pada tahun sebelumnya. Konflik-konflik ini melibatkan lahan seluas 1.113.577,47 hektar dan berdampak pada 67.435 keluarga di 349 desa. Nah, tidak sedikit dari konflik ini terkait langsung dengan pelaksanaan proyek strategis nasional. Pemerintah dalam upayanya mempercepat pembangunan sering memberikan label PSN pada berbagai proyek tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Akibatnya, masyarakat yang telah lama menghuni dan mengelola tanah tersebut menjadi korban penggusuran paksa tanpa kompensasi yang layak. Pemerintah seringkali menggunakan dalih kepentingan umum untuk melegitimasi pengadaan tanah bagi PSN. Namun, definisi kepentingan umum ini seringkali bias dan lebih menguntungkan korporasi besar daripada masyarakat lokal. Proses pengadaan tanah kerap dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, minim partisipasi masyarakat, dan mengabaikan hak-hak dasar warga. Selain itu, kompensasi yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada tanah tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakadilan yang mendalam dan memperparah ketimpangan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan komitmen nyata dari pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria sejati. Reforma agraria bukan sekadar redistribusi tanah, tetapi juga mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumber daya alam mereka. Langkah ini harus diiringi dengan penghentian proyek-proyek PSN yang bermasalah dan berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pengadaan tanah dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir elit atau korporasi besar. Mukmin Zaki dalam prosiding Seminar Hukum Aktual 2023 menyoroti tarik ulur kewenangan pusat dan daerah dalam penataan ruang PSN. Ia menjelaskan bahwa meskipun daerah memiliki kewenangan tata ruang berdasarkan undang-undang, implementasi PSN justru mengabaikan peran daerah. Pemerintah pusat melalui PP nomor 21 tahun 2021 dapat menerbitkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau RKKPR yang membuat regulasi daerah tidak berpengaruh dan mengurangi kontrol daerah terhadap penggunaan ruang. Zaki juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini menimbulkan konflik antara pemerintah, masyarakat terdampak, dan investor. Sentralisasi kewenangan memungkinkan perubahan regulasi tata ruang demi kepentingan PSN, meskipun proyek belum tercantum dalam RT/RW daerah. Selain itu, penerbitan RKKPR dalam waktu singkat berisiko mengabaikan aspek kehati-hatian, terutama terkait kepemilikan lahan dan hak masyarakat adat. Kemudian, Hansastri dan Hamdani dalam Menara Ilmu, Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah 2024 mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur prioritas PEP dan proyek strategis nasional PSN tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, menyebabkan ketidakefisienan dalam alokasi anggaran dan koordinasi. Evaluasi terhadap RPJMN dan RPJMD menunjukkan lemahnya sinergi antar level pemerintahan, di mana banyak proyek PSN dan PIP tidak didukung dalam perencanaan daerah. Ketidaksesuaian periodisasi perencanaan pusat dan daerah semakin memperumit koordinasi proyek, terutama dalam hal anggaran, penggunaan lahan, dan perizinan yang berpotensi menghambat kelancaran pembangunan. Proyek strategis nasional seharusnya menjadi jalan menuju kemajuan bagi semua, bukan hanya untuk segelintir pihak yang punya kuasa dan modal. Konflik agraria yang terus meningkat, penggusuran paksa, dan kebijakan yang mengabaikan masyarakat harus menjadi perhatian kita bersama. Reforma agraria sejati bukan sekadar wacana, tetapi solusi nyata yang harus diperjuangkan. Jadi teman-teman, mari terus kritis, suarakan keadilan, dan pastikan pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi semua, bukan hanya untuk mereka yang ada di puncak kekuasaan. Jangan ragu untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Terus berikan dukungan untuk perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sampai jumpa di video berikutnya.